Bupati, Koordinator Kecamatan Pasar Cipayung, Bapak Pokorohmi, yang kami hormati Koordinator Operator Madrasah Kecamatan Pasar Cipayung, Bapak Didi, beserta Bapak Ibu Operator Madrasah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengkurangi kesempatan saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat iman, sehat, sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun hanya dalam keadaan dari jarak jauh. Namun semoga keadaan ini tidak membuat kita berkurang rasa semangat kita untuk menjalankan kewajiban kita dalam mengerjakan pekerjaan kita sebagai operator madrasah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita secara semoga dengan persaudaraan dan kebersamaan antara kita dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Cara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Wardah pada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Wardah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh berhubung Bapak Ketua kita belum hadir, maka saya serahkan kepada Bapak Dede Marzuki untuk memberikan sambutannya. Pada beliau kami bersyukur. Halo, ya, Bapak Fatur dulu ada? Ada Bapak Fatur ada? Ada. Oh, lihat. Mohon maaf. Oh, udah ada. Udah ada orangnya, ayo. Ya, mohon maaf kesalahan penglihatan. Lebih jelasnya mungkin insya Allah nanti akan kita dapatkan informasi selanjutnya. Jadi itu perbedaan-perbedaannya.
ya. Jadi Bapak Ibu ada 3 tadi perbedaannya. Secara materi, aksi ada 4 aspek, ya, literasi membaca, literasi numerik, literasi sains, dan juga literasi sosial budaya. Nah, nanti di anak-anak itu disuguhkan soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, ya. Jadi bukan yang diujikan itu bukan mata pelajaran ya Bapak Ibu, ya. Bukan materi pelajaran maksudnya ya, bukan materi pelajaran, ya. Tetapi dia lebih kepada semacam apa? Soal cerita ya, semacam soal cerita, disuguhkan permasalahan, bagaimana anak-anak bisa menjawab menjawab sesuai yang mereka pahami, sehingga di situ kelihatan kompetensinya, ya. Nah, itu baik itu literasi membaca, literasi numerik. Kalau literasi numerik itu kan berkaitan dengan perhitungan atau matematika, ya. Kemudian literasi sains maupun literasi sosial budaya. Nah, kalau AKM hanya 2 saja yang dilihat. Kalau Pak Patur tadi berkaitan dengan siswa atau madrasah, sebenarnya ada juga yang berkaitan dengan guru, ya, asesmen guru. Nanti teman-teman bisa download ya juknisnya tentang GTK ini. Maksudnya adalah yang di asesmen itu guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Tapi memang ini baru juknisnya aja, belum ada tahap pelaksanaannya atau perencanaannya lebih detail. Nanti kita tunggu saja. Atau ini bisa jadi sama dengan UKG, cuma namanya aja berbeda. Waktu itu kan kita pernah mengikuti UKG, ya, semua guru, semua kepala sekolah dites, ya. Cuma memang belum ada tindak lanjutnya, ya. Tapi ini sekedar informasi awal supaya teman-teman tahu, ya, berkaitan dengan asesmen ini. Mungkin juga sama dengan yang disampaikan Pak Patur, kaitan dengan UNBK, ya. Terus yang tadi juga sudah disampaikan dari Cianjur, tapi tetap masih mau bergabung dengan kita. Benar ya, di Cianjur ya? Ya Pak Nur ya? Nanya kan? Ya, sekali lagi mungkin itu saja. Sekali Pak Kartono atau teman-teman yang lain silakan ya. Karena ini waktunya ya lumayan ya. Kita bisa memanfaatkan waktu ya kalau sesuai dengan jadwal ya sampai jam 12. Tapi kalau istilahnya perlu tambah ya silakan gitu ya. Lagi pertama kepada yang baru kenal Bu Indah dari Kartika, Bu Indah Kartika dari MI Nidal Umar, selamat datang. Ini ditanya Pak Kartono tadi ya. Nah yang lain juga Insya Allah masih istilahnya masih sempat bergabung pada siang hari ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden atas informasinya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan Allah selalu memberikan kesehatan untuk Bapak dan selalu diberikan semangat 45 dalam menyusun rapat setiap bulan ya. Acara selanjutnya adalah tanya jawab sesuai pertanyaan yang bisa dijawab oleh nanti yang akan disampaikan oleh bisa dari Bapak Kartono, bisa juga dari Pak Patur, bisa juga dari Pak Deden. Pada teman-teman, pada Bapak Ibu guru operator yang ingin bertanya kepada beliau dipersilakan. Izin sebentar, izin sebentar. Saya menyampaikan informasi tambahan baik berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Deden berkaitan dengan asesmen kompetensi guru gitu ya. Insya Allah rencananya pelaksanaan asesmen kompetensi guru ini pada bulan Oktober dilaksanakan uji cobanya ya. Jadi ada 2 tahap ya. Uji coba sistemnya ya, sistem asesmen online itu dilakukan pada tanggal 12 sampai 16 Oktober ya, 2020 ya. Kemudian juga
pelaksanaan secara serentak ya, secara serentak seluruh Indonesia itu insya Allah dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 6 November 2020. Ini mudah-mudahan tidak berubah ya. Ini kalau tidak ada perubahan seperti itu, jadi programnya atau jadwalnya seperti itu. Jadi ada uji coba sistemnya dulu. Ada uji coba sistem asesmen kompetensi yang bersifat online itu tanggal 12 sampai 16 Oktober. Dan ini kemungkinan karena uji coba mungkin tidak semua ya. Tapi mungkin ya sifatnya seperti AKM dipilih beberapa peserta saja gitu. Itu di tanggal 12. Nah, pelaksanaan secara serentak keseluruhannya insya Allah tanggal 2 sampai 6 November 2020. Nah ini prosedur untuk mengikuti AKM ini itu nanti ada di Simpatika. Kalau nggak salah rencananya akan ada di Simpatika karena beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh guru atau kepala madrasah atau pengawas. Jadi tiga-tiganya ya, guru, kepala madrasah, pengawas madrasah itu semuanya akan diasesmen dengan dari yang berbeda-beda. Syaratnya pertama untuk mengikuti AKG ya, kompetensi guru itu adalah memiliki nomor pendidik dan tenaga pendidikan yang terdaftar aktif di Simpatika. Yang di Simpatika. Berarti kalau ada guru yang belum masuk di Simpatika padahal sudah mengajar, kemungkinan tidak mengikuti AKG ya, karena nanti datanya diambil dari Simpatika. Ya. Kemudian juga kalau untuk kepala madrasah itu ya sama sebenarnya, aktif melaksanakan tugas, kemudian ditunjukkan dengan nilai PKKM. Ya, sementara ini swasta belum ada nilai PKKM, mungkin itu kecualian kali ya. Nah jadi nanti alurnya yang saya dapat alurnya itu nanti akan ada di Simpatika. Ya, jadi ada keaktifan itu S25B ya, S25 ya untuk keaktifan ya. S25 itu sebagai tanda. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk mencetak gitu S25 sebagai tanda untuk mendaftar sebagai calon peserta AKG ya. Nah kemudian nanti baru disetujui oleh admin Simpatika kabupaten atau kota, baru nanti ada cetak bukti bahwa kita sudah mendaftar AKG atau AKK ya, asesmen kompetensi kepala. Nah itu prosedurnya ya, jadi semua mungkin akan dilaksanakan via Simpatika. Nah itu informasi untuk berkaitan dengan asesmen kompetensi guru atau asesmen kompetensi kepala madrasah. Ya, materinya untuk materi untuk MI itu materinya literasi, kemudian literasi, numerasi dan lain ya, literasi membaca, numerasi, kemudian literasi sains. Kayaknya kisaran itu 3 ya, yang dinilai itu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan asesmen kompetensi yang sudah kita lakukan tahun kemarin gitu ya. Tapi kan kalau tahun kemarin itu yang melaksanakan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Tetapi kalau untuk yang akan kita ikuti nanti adalah yang penyelenggaranya adalah Kementerian Agama sendiri. Nah, jadi itu materi untuk yang perlu kita persiapkan atau disampaikan kepada guru-guru lah untuk nanti di dalam mengikuti asesmen kompetensi guru atau asesmen kompetensi kepala sekolah. Nah nanti ini hasilnya akan diberi predikat ya, akan diberi predikat atau level
level di mana posisi guru setelah mengikuti AKG atau kepala desa AKK. Rentangnya yang antara 76 sampai 100 itu levelnya itu atau predikatnya mahir, tapi ada mahir. Kemudian juga ada terampil. Terampil itu kalau kita dapat 51 sampai 75. Kemudian ada level cakap itu 26 sampai 50. Nah, kemudian yang terakhir 0 sampai 25 itu predikatnya berkembang. Nah, ini maksudnya adalah untuk memetakan pembinaan yang perlu dilaksanakan kepada guru kita atau guru-guru madrasah gitu ya. Ketika levelnya sudah mahir, nanti mungkin pendampingannya, pembinaannya berbeda dengan guru yang mendapatkan predikat atau level terampil, cakap, dan berkembang. Gitu ya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Silakan Bu ya. Jadi lanjut Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Batur atas tambahan informasinya. Selanjutnya untuk teman-teman atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilakan. Tadi kayaknya Pak Ismaji mau nanya ya. Ya, Bu Ria. Silakan Pak. Ya, tadi kan disebutkan oleh Bapak Ketua KKN. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan selamat untuk insya Allah pengawas PJJ juga Pak nanti insya Allah. Di sini mau disampaikan ke Pak Hartono tadi kan mengenai kartu itu Pak. Ini saya membawa nama MI Al-Fatona Pak. MI Al-Fatona itu berharap sekali ada bantuan di kartu apa namanya provider ya dari Axis, Telkomsel atau MI. Nah, tadi Bapak sebutkan apakah itu per sekolah ngajuinnya atau dari KKN dikelola atau gimana? Pak Ismaji, baik saya sambut. Kaitannya dengan kartu kemarin itu saya sudah nge-share di grup kepala Pak. Jadi di situ yang diminta hanya data siswa berapa. Kalau saya lihat di sini cuma nama madrasah, NPSN berapa, terus alamatnya. Gampang, orang saya udah share di grup kok. Terus jumlah siswa berapa, jumlah guru berapa, jadi total berapa, hanya itu aja. Terus sampai sekarang kan memang saya belum dikirim. Saya kata Taufik belum dikirim. Cuma saya udah langsung, kan namanya Mas Heno kalau salah. Saya sudah konfirmasi ke beliau, Pak, insya Allah sih dapat semua, bertahap gitu jawabannya. Nanti mungkin boleh ditanyakan atau nanti mungkin saya share ke siapa ya yang bisa di-share di grup PM. Coba aja kalau mau ngusulin lagi nggak apa-apa. Atau Saya ada nomornya. Ada ya Pak Deden ya? Ya. Yang dari Seno XL itu ya? Iya, XL. Kebetulan alami juga kemarin dikasih. Oh, udah dikasih. Jadi pengalaman dari alami. Memang hanya kita WA ke Pak Seno itu sesuai dengan yang yang format yang dikasih Pak KKN. Iya. Nah, lalu Pak Seno hari apa tuh ya? WA itu Senin kemarin baru datang dan mengasih siswa belajar apa. Nah itu cuma ada tambahan dari beliau. Nanti itu nomor-nomor exit itu harus dimasukkan ke dalam MI datanya, data namanya, terus data nomor exitnya itu ke dalam MI untuk diaktifasi. Iya. Kalau untuk pengajuannya insya Allah gampang dari Pak ini. Saya kirim juga ke grup untuk nomornya, langsung silakan teman-teman operator langsung hubungan langsung dengan Pak ini. Bilang aja nanti dari KKFCC atau Itu baik maju. Makasih Pak Deden ya. Memang kalau dari kakak sendiri saya nggak
Pak, tapi saya langsung share ke teman-teman, takutnya double mereka gitu. Baik, itu aja Pak Ismail ya. Terima kasih. Baik Kak, baik. Saya juga kemarin juga dapat min 3 itu udah dapat. Cuman saya kan nggak tahu dari mana. Saya tahu Pak Kepala informasikan ada pembagian kartu eksis nih 33 bagi guru dan murid. Nah, saya pengen tanya ke Kepala kan nggak enak gitu ya. Maksudnya kebenaran ada acara semacam ini dan Pak Kartono juga menyampaikan. Ya alangkah baiknya saya tanyakan itu, dan kebenaran juga teman-teman Alfatona guru-gurunya juga katakanlah udah agak katakanlah kepengen gitu ya, dan juga ada anak-anaknya yang kuotanya terlalu habis dan sebagainya lah, pokoknya permasalahan kuota. Lalu yang kedua, setelah kita dapatkan itu eksis, apakah dari sekolah itu atau dari mana itu kuotanya, atau pribadi nanti akan menambahkan kuota jika kuotanya tidak habis? Kalau masalah itu Pak, karena kebetulan saya juga belum dapat, otomatis aku tanya. Mungkin Pak Deden yang udah terima bisa dibantu jawab Pak Deden. Karena saya belum terima, jujur. Makasih. Maksudnya apa Pak? Gini lah, Isi ulangnya Pak Is, isi ulangnya mungkin ya. ulang. Lanjutan dari kuota. Betul. Di MTS anakku tuh dapat Telkomsel. Itu sebulan sekali nanti akan dikasih lagi kuotanya, gitu MTS. Nah, apakah di EMI sama? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih Pak Ismaji. Saya sambil buka ini ya, WA dan Seno salah. Jadi kemarin itu prosesnya begini, ketika kita dikasih sejumlah siswa dan guru, nanti tunggu informasi dari Pak Seno atau kita yang nanya untuk aktivasinya, ya, apakah nomornya sudah aktif atau tidak. Kalau sudah diaktifkan, baru kita dikabarin dan kita bisa menyampaikan ke orang tua nomor tersebut sudah aktif dan jika bisa digunakan untuk beberapa aplikasi PJJ berjumlah 33B. Jadi ya Pak. Terus selanjutnya kalau bulan berikutnya itu nanti akan ditembakkan. Tembakan itu langsung ya, langsung masuk. Nah, sama Excel itu sebesar 55 GB. Ya, itu 15-nya kuota utama. Sorry, tadi kepencet. Ya, silakan Bu Yus. Mungkin yang mau nanya Bu itu tuh dari salah Bu Jayu itu Yusri Ilyas, bukan Bu Yusri. Kayaknya beliau yang mau nanya. Iya, Yusri Ilyas. Iya. Oh, Bu Rahayu. Silakan. Gue. Iya. Ya, terima kasih. Maaf ya, saya pakai Namanya ganti-ganti sih. bukan. Saya pakai akun anak saya. Soalnya saya nggak pernah pakai Mi. Ini saya mau tanya. Jadi sebelum saya di-share tentang Pak Seno tadi, saya tuh pernah masuk ke webnya yang kuota bantuan itu kan ya. Nah, saya kan awalnya saya isi gitu. Terus kemudian saya kebingungan ketika harus mengisi template yang pendataan yang hurufnya kecil yang banyak itu. Akhirnya saya berhenti. Terus saya lihat ke bawahnya, memang ada helpdesk-nya ya, dari Excelnya itu. Namanya itu Dedi Istianto kalau nggak salah. Nah, jadi saya hubungin dia. Tapi infonya sebelum saya dapat nama Seno tadi itu tadi. Makanya ketika saya dengar ada Seno dari Excel, saya jadi bingung. Jadi ada dua orang eksis sama Excel kan sama ya. Nah itu dua-duanya jadi akhirnya saya hubungin, tapi saya jadi bingung juga. Ya sudah, berarti saya harus ngikutin kepala madrasah saya aja, karena dia nyuruh saya untuk bertanya sebelum Seno disuruh bertanya gitu. Terus sekarang
ketika madrasah-madrasah yang lain seperti itu dan dia berbicara tentang harus masukin data ke emis, nah itu juga saya masih nggak ngerti, masih bingung. Jadi sebetulnya kita itu mendaftar itu harus melalui web atau melalui si Seno ini tadi, si Pak Seno ini tadi. Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih Bu Ria, tolong ditanggepin ya Pak Kartono. Ya, sama-sama Bu, diganti ya namanya ya. Ya Bu Yusri namanya. Ya, silakan Pak Kartono untuk menjawab pertanyaan Bu Rahayu. Kalau yang saya share itu yang dari Pak Seno Bu Yayu. Yang sebelumnya saya tuh nggak tahu. Mungkin kalau menurut saya sih dua-duanya Ibu Umi nggak jadi masalah kok. Kalau syukur-syukur dua-duanya dapat lumayan itu. Ya, jadi coba nggak apa-apa. Selama kayaknya nggak apa-apa kok. Tapi memang Pak Kartono, saya saya tidak tahu ya. Awalnya saya belum tahu tentang Pak Seno tadi, makanya saya menghubungi ya yang di webnya itu. Itu Pak. Jadi ketika Bapak udah ngasih info, saya juga terima kasih gitu infonya. Iya, enggak masalahnya itu saya dapat juga nama Pak Seno itu muncul hari Sabtu kemarin Bu. Jadi ceritanya Pak Yusuf Ali Sanconet, beliau kan didatengin Pak Seno itu. Nah, malah kita minta lisensi, boleh nggak ini di-share untuk MIS Timur? Beliau dari Pak Seno bilang silahkan, tapi setimur aja ya, gitu kata Pak Seno. Makanya saya share lah di grup kepala gitu. Terus begini Pak, apakah kita tidak menyalahi itu Pak? Karena di webnya kan memang disuruh daftar di web ya Pak ya. Apakah madrasah harus daftar di web? Maksud saya itu Pak. Terus untuk kaitan biayanya apakah bisa melalui BOS berarti kan ya Pak ya? Membayarnya bisa melalui BOS apa tidak? Kalau dia itu saya belakangan belum dengar Ibu, karena kalau saya Pak Seno itu aja ya, dari Pak Seno itu aja informasinya saya sebelumnya saya nggak tahu informasi yang lain-lain gitu. Nah mungkin kalau yang Ibu bilang dari web itu ya siapa tadi itu kuota Pak? Iya, kalau untuk kuota, kalau saya dengar sih boleh dari pos. Cuman kalau juknis tertulis, saya belum sempat baca ya. Mungkin teman-teman atau Pak Fatur tahu kali ya di juknis bos yang terbaru kali. Kalau saya belum baca Bu Yayu. Ya. Tapi maaf Pak, tadi kan disampaikan Pak Dede katanya ditembak langsung gitu. Berarti kan hubungannya dengan bos atau mungkin nanti karena bos juga berdasarkan emis, mungkin itu dia landasannya emis. Karena udah dapat bantuan kuota, maka otomatis nanti ya. Itu yang seperti disampaikan Pak Deden tadi, nanti 2 bulan kita akan ditembakkan kuota, mungkin seperti itu. Makanya tadi saya bertanya kan Pak Is, ini sebenarnya yang dari Pak Seno ini memang dari Kementerian Agama langsung atau memang langsung dari penerbit, karena Pak Seno itu tahu saya penerbit tangga ya. Nah jadi apakah memang udah nge-link gitu ke Kementerian Agama? Biasanya kalau kita sudah masuk emis berarti boleh ya. Sedikit nih kebetulan lagi johor, lagi ajar sebentar. Bu Ria, ini Seno bukan Seno Erlangga ya, beda. Kebetulan namanya sama. Bukan Erlangga ya. Oke. Berarti saya dari tadi nggak nyambung, makanya saya bingung Pak. Makasih Pak. Mungkin Pak Deden mau melanjutin pertanyaan yang dari Bu Delia mau jawab? Atau kita break dulu ya karena azan? Ya break dulu kan. Makan dulu ya. Silakan dimakan hidangannya yang ada di depan meja ya. Pak Ismaji mana Pak Ismaji? Pak Ismaji? Halo Pak Ismaji. Saya suruh ajan maksudnya. Pak Is.
MS kita selesai atau ada, nanti otomatisnya seperti apa kita bisa koordinasi lagi dengan Mas Seno itu. Mungkin seperti itu. Mohon maaf ya. Itu yang berkaitan dengan penggunaan tadi kan sudah disampaikan atau diberikan ke siswanya. Ya. Bisa dipakai Pak, ini coba kurang keras suaranya. Udah kenceng banget ini. Tadi kan yang di YouTube dia memberikan ke siswanya. Ya. Nah itu kira-kira apa aja yang bisa dipakai? Tadi kan WA. Kalau Google bisa nggak? Kalau ke Google kebetulan siswa pakai Google Classroom. Nah kebetulan ini yang kemarin ngecek, ya kebetulan punya operator emisnya, Pak Hadi itu ngecek langsung WA di mana di laptop bisa seperti itu, dan buka YouTube bisa juga. Bisa, cuman itu kalau kebanyakan buka ya cepat habisnya juga, karena itu kan membuat pembelajaran seperti itu. Untuk menyampaikan ke siswanya itu kalau bisa jangan nginin di YouTube, tapi untuk pembelajarannya seperti apanya gitu. Hasilnya buat pembelajaran. Yang gitu. Disalahgunain buat YouTube, apalagi buat nonton film gitu ya. Iya. Alhamdulillah kebuka. Pak Rijal dengerin yang ketawanya. Pejabat sudah keluar nih oleh apa ya? Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini ada yang mau bertanya Pak. Uncle Joe, Pak dari Algerofa. Sebenarnya pertanyaan sama saya. Pak mohon penjelasan untuk data emis siswa aktif yang double, terutama siswa lama. Solusinya seperti apa? Itu yang pertama pertanyaannya. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya, tadi Pak Faktor bilang kita suruh mengerjakan dua-duanya ya, online dan AV. Bukan disuruh milih ya. Apa memang benar yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur? Karena tahun kemarin yang genap kemarin saya pakai dua-duanya. Saya di situ terdata mendua karena memakai AV dan online. Terus kemudian yang ketiga saya mau tanya apa ya, Ismaji kayak Pak Ismaji kayaknya tentang perpal udah paham banget. Ada saya yang belum masuk PAL. Kira-kira itu harus dibenerin datanya itu di AV karena kemarin saya pakai AV atau di online ya Pak. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Silakan jawab. Ayo. Gak apa-apa ya. Izin nambahin nih. Kalau mau nambahin boleh. Ya boleh dijawab Pak. Menjawab nambahin. Iya Pak. Nambahin Pak, jangan. Ini biar yang jawab siapa terserah. Jadi saya juga bingung ketika saya kemarin ngerjain AP itu nggak sinkron ke emis online-nya. Padahal saya udah sinkron dan BAP. Nah, sehingga alumni saya itu cuma 9 orang. Nah, selebihnya kelas 6 masuk ke siswa nggak aktif. Lalu ketika saya kembalikan masuk ke kelas 1 siswa aktif. Lalu saya koordinasi dengan orang Kemenak, katanya dimutasiin aja. Alhamdulillah saya mutasiin, hilang semua tuh. Kemudian tadi tanyakan, jadi dimutasikan saja, mutasiin deh tuh, hilang. Alhamdulillah. Tapi nggak semuanya. Siswa aktif jadi kemudian tanya, katanya gimana ngapus itu yang double ganda. Itu saya udah kerjakan semua yang siswa aktif kelas 6 atau siswa yang lain saya mutasiin semua, kata Pak Hari ya. Pak Hari mutasiin aja, kata Pak Hari saya mutasiin. Cuman ada cuman ini. Kenapa alumni itu cuman 9 orang gitu. Makanya disarankan oleh Pak Fahrul, operatornya bilang hari ini atau tahun ini gunakan yang online. Jadi kita online ya Pak ya, anjurannya ya.
online. Pak Roni menjawab tuh. Pak Roni. Ayo, Pak Roni. Silakan Pak Roni. Terus yang kedua, maaf, tentang mengenai Perpal PD, NIST, Pak Ismanji. Perpal PD itu saya dapatnya dari Bu Wardo duluan itu, akhirnya saya ikut Kak. Bu Yusi juga ikut. Nah, bagaimana biar bentar kita belum ada, tapi langsung ada gitu Pak? Gimana? Kan ada anak kita kan yang belum masuk Perpal PD. Tadi kan ada ada yang mengajar online. Kira-kira untuk masuk ke Perpal PD anak kita untuk ada di Perpal PD itu kita mengerjakan yang apa atau yang online? Karena online udah saya coba untuk dirapikan semua data, tapi tetap aja nggak ada anaknya. Seperti saya juga itu, saya pun nggak semuanya terupdate di Perpal PD. Dari 709 yang masuk Perpal PD hanya 480. Jadi ada yang kurang. Adapun kuartal 1 yang tahun kemarin itu udah masuk duluan, tapi hanya beberapa. Ini yang saya tekankan di sini, Perpal PD ini ya itu nariknya dari mana saya juga nggak tahu. Sehingga anak kelas 1 yang sekarang kelas 2 itu misalnya ada gitu. Bingung kan? Masih tetap ada yang belum ada ya Pak ya? Sama juga ya berarti? Iya Bu ya. Mungkin lebih hebat lagi kalau gitu. Mungkin teman-teman yang tadinya nggak ada tiba-tiba muncul itu bisa dibagikan, sharing ke kita. Kemudian ada lagi nih. Duluan boleh nggak Pak Deden? Nggak boleh Pak. Iya nih ada keperluan. Baca. Pak Ayu suruh baca doa. Jangan mana-mana. Doa makan. Mungkin aku tuh tapi masih banyak teman-teman yang ingin bertanya. Ini contoh lagi Ibu Rahayu bertanya lagi tentang Perpal PD juga. Ketika dicari pakai nama siswa, tempat, tanggal lahir, nama ibu di referensi data. Data tidak ditulis di data tertulis, data tidak ditentukan. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Pak Deden punya solusi. Kita nggak tahu sama-sama PD yang sama sekali sampai saat ini belum ada solusi yang jelas. Mungkin beberapa bulan ini kita tidak bertemu, Pak Deden punya beberapa solusi gitu. Ya, terima kasih. Jadi begini teman-teman, maksud saya kan kita sudah biasa ya sharing. Kalau yang mungkin istilahnya sudah mengetahui masalahnya di mana, silakan berbagi saja sama teman-teman yang lain supaya bisa membantu dalam proses pengerjaan ini. Nah, terus untuk yang berkaitan dengan aplikasi MNIS, memang setahu saya itu terpilih bukan dua-duanya yang terkait ya. Karena tadi kata Pak Ismail, kalau saya juga dengar yang lain memang salah satu online atau offline aplikasi akademis. Tapi karena saya juga tidak secara cuma melihat sekilas, kebetulan saya kan yang informasi juga, jadi saya tidak belum bertemu apalagi yang baru ini berkaitan dengan PPD dan lain sebagainya, permasalahan yang ada ya, karena yang ketentuan itu Bapak izin saya belum sempat melihat berkaitan dengan ini, tapi memang nanti saat ke depan juga baru ada pembaruan atau ada update segala macam ya, masalah-masalah itu bisa dijawab ya. Kalau yang memang sudah bekerja dulu silakan saling berbagi informasi berkaitan dengan pekerjaan di sini ya, karena memang kita tahu lah masalah emisi ini sering berubah ada masalah karena kemarin itu yang membuat kita juga jadi malas mengerjakannya. Ayo Pak Roni, jangan aja jawablah. Nah,
mari kita dengarkan, kita baca doa, ya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ismanji MPD. Pada beliau kami persilakan. Doa. Ya masih SPD bukan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman teman-teman semua, mari kita baca Fatihah, berharap permasalahan-permasalahan yang sudah kita hadapi, yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi, yaitu mengenai isian simpatika dan yang berkenaan yang lainnya nantinya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah kita ya dalam urusan-urusan pembelajaran dan sebagainya juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita Fatihah bil qabul wa tamami kulli sun wa ma'mul wa sallallahu sya'ni zahiran batinan fi dini wa dunya wal akhirah nafi'ah li kulli syar jalib li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina masyayikhina wa alimina ma'al lutuf wal afiyah wa anna Allah ta'ala yunawwir qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihna wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, karamah Fatihah, mu'jizah Fatihah wa ta'ala yaghfirudz dzunub wa sirrul 'uyub. ويرضى عن الحبيب المحبوب ويعجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا بالميسرة ومطالب الآخرة بالمغفرة أن الله تعالى يرزقنا الصحة والعافية رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون والفتن والقرona ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان مسلمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.